Halo sahabat Indonesia Mendidik, inilah karya anak bangsa bersama saya Pak Pangondian Siregar yang dengan bangga mempersembahkan soal dan pembahasan matematika materi ujian masuk perguruan tinggi negeri. Selamat menyaksikan ya sobat. Halo sahabat Indonesia Mendidik, pertemuan kita kali ini akan membahas gradien dan persamaan garis lurus atau disingkat dengan GPGL. Gradien itu makna kata lainnya adalah sama dengan kemiringan, sama dengan kecondongan, sama dengan slope, sama dengan koefisien arah. Di mana untuk menentukan gradien ada tiga. Yang pertama delta Y per delta X atau selisih nilai Y per selisih nilai X apabila diketahui melalui dua titik. Yang kedua, gradien sama dengan koefisiensi X apabila persamaan garisnya berbentuk eksplisit. Yang ketiga, gradien sama dengan minus milik Cx per milik C apabila diketahui persamaan garisnya berbentuk implisit. Hubungan kedua gradien ada dua. Yang pertama, apabila saling sejajar memiliki gradien yang sama, dan apabila saling tegak lurus, hasil kali kedua gradien bernilai minus 1. Persamaan garis lurus. Untuk menentukan persamaan garis lurus, ada tiga metode. Yang pertama, hukum Hessian. Yang kedua, yaitu Y min Y1 dibagi dengan Y2 min Y1 sama dengan X min X1 dibagi dengan X2 min X1 apabila garis melalui dua titik. Sedangkan yang ketiga adalah Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1 apabila garis melalui satu titik dan bergradien N. Nah, untuk lebih jelasnya pemahaman tentang GPGL, mari kita terapkan dalam pembahasan soal-soal berikut. Soal nomor 1, tentukanlah besar koefisien arah dari garis lurus 6 dikali AY min BX ditambah 4AX dikurang 9BY sama dengan 2. 6 dikali AY dikurang BX ditambah 4AX minus 9BY sama dengan 2. Nah, ini tentunya adalah persamaan garis yang berbentuk implisit. Bentuknya ini ya, tinggal kita mengarahkan menjadi 4AX minus 6BX lalu ditambah 6AY dikurang 9BY sama dengan 2. Artinya ini sudah bisa kita keluarkan 4A dikurang 6B dikali dengan X ditambah 6A dikurang 9B dikali Y sama dengan 2. Nah, berarti gradiennya adalah minus milik Cx berarti 6B minus 4A dibagi dengan 6A dikurang 9B. Nah, kalau kita sederhanakan ini artinya menjadi, ini kita keluarkan angka minus 2, maka didapat jadi 2A dikurang 3B, lalu dikeluarkan angka 3, 2A kurang 3B, sehingga diperoleh sama dengan minus 2/3. Maka opsi jawaban yang benar adalah opsi B. Soal nomor 2. Garis K penghubung dua titik antara P berkoordinat minus 2,5 dan Q berkoordinat 4,3 akan saling tegak lurus pada garis G penghubung dua titik R dan S, di mana titik R berkoordinat min 1,3 dan S berkoordinat T, T kuadrat tambah 2T. Pertanyaannya, berapakah nilai T? Nomor 2, kita lihat bahwa K ya dihubungkan oleh dua titik P minus 2,5 dan Q 4,3. Inilah ya, P dan Q itu merupakan garis K. Lalu mereka akan saling tegak lurus ya, akan saling tegak lurus nanti dengan garis G yang menghubungkan titik R berkoordinat min 1,3 dan S berkoordinat
T kuadrat tambah 2T. Nah, di sini tadi sifat sel yang tegak lurus adalah hasil kali kedua gradien sama dengan min 1. Nah, berarti gradien dari si K itu sama dengan delta Y per delta X. 3 dikurang 5 dibagi dengan 4 ditambah 2 diperoleh minus 1 per 3. Nah, berarti supaya tegak lurus, maka dapat disimpulkan bahwa gradien garis G haruslah sama dengan 3. Nah, berarti akan kita buat gradien garis G adalah T kuadrat ditambah 2T dikurang 3 dibagi dengan T dikurang min 1 bernilai sama dengan 3. Nah, lalu ini kita kali silang, kita kali silang menjadi T kuadrat ditambah 2T dikurang 3 sama dengan T dikali 3 ditambah 3. Hasilnya diperoleh sama dengan T kuadrat minus T minus 6 sama dengan 0. Dengan faktorisasi kita akan memperoleh nilai T-nya adalah sama dengan minus 2 atau T-nya sama dengan 3. Sehingga jawaban yang benar adalah jawaban opsi C. Soal nomor 3. Titik R merupakan perpotongan dua garis lurus 2X tambah 3Y sama dengan 1 dan Y dikurang 3X sama dengan 15. Persamaan garis yang melalui titik R dan melalui titik M min 7, min 2 adalah titik-titik. Nomor 3 kita perhatikan bahwa R merupakan perpotongan dua garis. Ada dua garis yang saling berpotongan, sebut saja namanya garis G dan garis H. Di mana garis G memiliki persamaan 2X tambah 3Y sama dengan 1 dan garis H Y dikurang 3X sama dengan 15. Nah, di sini ada titik perpotongannya disebut titik R. Kemudian ada nanti di sini titik M berkoordinat min 7, minus 2. Nah, berarti ini siapakah nama garis RM? Nah, begitu. Nah, lalu apa yang kita harus lakukan? Pertama, dengan mengeliminasi antara garis G dengan H, ini kita kali 3, ini kita kali 2, didapatlah 6X ditambah 9Y sama dengan 3, minus 6X ditambah 2Y sama dengan 30. Jika dieliminasi, maka didapat 11Y sama dengan 33, Y-nya bernilai 3. Lalu ketika Y-nya bernilai 3, ini jadi 9. Pindah minus 8, didapatlah X-nya sama dengan minus 4. Sehingga persamaan garis melalui titik R, ini titik R-nya kita peroleh jadi apa titik R-nya sekarang? Titik R-nya diperoleh adalah minus 4,3. Nah, lalu persamaan garis melalui ini kita tentukan saja dulu pakai gradien ya, dengan cara mencari gradien dulu. Gradien dari RM adalah delta Y. Delta Y-nya adalah 3 ditambah 2 ya, 3 ditambah 2 dibagi dengan minus 4 ditambah 7. Didapat jadi berapa? Didapat jadi 5/3. Maka garis RM diperoleh itu adalah Y minus Y satunya angka 3 sama dengan gradien 5/3 dikali X dikurang X satunya tambah 4. Kita kali silang mendapat 3Y minus 9 sama dengan 5X ditambah 20. Artinya didapatlah persamaannya menjadi 5X minus 3Y ditambah 29 sama dengan 0. Jawaban yang benar adalah opsi A. Soal nomor 4. Dua garis lurus A1X tambah B1Y sama dengan C1 dengan A2X tambah B2Y sama dengan C2 akan saling berpotongan tegak lurus apabila dipenuhi titik-titik. Kita tuliskan A1X tambah B1Y sama dengan C1 dan A2X tambah B2Y sama dengan C2. Mereka akan
membentuk hubungan saling tegak lurus. Apabila kita tahu bahwa tegak lurus memiliki syarat hasil kali gradien bernilai minus 1, di mana gradien 1 adalah minus A1 dibagi B1, dan gradien 2 itu adalah sama dengan minus A2 per B2. Nah, jika kita kali, berarti supaya hasilnya minus 1, maka ini akan kita buat, didapatlah minus A1 per B1 dikali minus A2, ya, minus A2 dibagi dengan B2, hasilnya harus sama dengan min 1. Ini bisa kita coret minusnya, sehingga didapat menjadi minus A1 dikali A2 sama dengan B1 dikali B2, sehingga diperoleh hubungan antara kedua nilai menjadi A1 kali A2 ditambah B1 kali B2 bernilai sama dengan 0. Maka jawaban yang benar adalah opsi D. Soal nomor 5. Diketahui titik-titik P berkoordinat min 1,2, Q berkoordinat 3,4, dan titik R berkoordinat 1,-1. Tentukanlah persamaan garis yang melalui titik tengah PQ dan sejajar terhadap garis QR. Nah, diketahui ada 3 buah titik, karena titiknya adalah Q. P-nya min 1,2. Ya, P kita buat di sini min 1,2. Misalnya di sini. Ya. Lalu kemudian R. Di sini ada R. 1, min 1. Kemudian ada titik Q berkoordinat 3,4. Nah, jadi kalau kita hubungkan adalah merupakan segitiga sembarang. Nah, pertanyaan adalah, tentukanlah persamaan garis yang melalui titik tengah PQ, titik tengah. Sini kita sebut namanya titik S, titik tengah. Dan sejajar dengan garis QR, sejajar garis QR. Sejajar itu tentu tidak saling berpotongan, ya. Nah, boleh seperti ini, boleh di mana saja posisinya, yang penting dia harus memiliki aturan sejajar dengan garis QR. Nah, itulah. Jadi melalui titik ini dan sejajar dengan garis. Nah, berarti dapat kita simpulkan posisi garisnya itu adalah di sini. Nah, ini yang ditanya itu. Ya, melalui titik S dan sejajar dengan QR. Nah, pertama kita harus pahami dulu mencari titik S. S merupakan titik tengah. Di mana titik tengah rumusnya adalah jumlah absis dibagi 2 dan jumlah ordinat dibagi 2. Diperoleh hasilnya adalah 1,3. Nah, lalu sudah dapat titik S, kita cari gradien dari QR. Nah, gradien dari QR itu adalah delta Y per delta X. 4 ditambah 1 dibagi dengan 3 dikurang 1 diperoleh bergradien 5/2. Nah, karena sejajar berarti dapat disimpulkan bahwa garis yang kita cari, kita sebut namanya garis G, bahwa gradien garis G itu sejajar dengan gradien garis QR bernilai sama dengan 5/2, sehingga persamaan garis akan kita peroleh bahwa G adalah Y dikurang 3 sama dengan 5/2 dikali X dikurang 1. Didapat 2Y minus 6 sama dengan 5X minus 5. Artinya kita akan buat dalam bentuk implisit 5X minus 2Y ditambah 1 bernilai sama dengan 0. 5X min 2Y ditambah 1 sama dengan 0. Didapat opsi jawaban yang benar adalah D. Sahabat Indonesia Mendidik, quotes kita pada pertemuan kali ini adalah, belajar itu memerlukan 5 aspek, yaitu kemauan yang ikhlas, ketekunan, latihan, kerja keras, dan spirit juang.